Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami sampai pada saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul pada sepanjang minggu ini yaitu Ester dan Mordekai. Dan pada hari Minggu yaitu ditawan dalam budaya asing. Saudaraku yang kekasih, tidak pernah mudah untuk diasingkan di sebuah budaya asing. Adalah sulit bagi kita untuk mengerti apa yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Jadi pada waktu mereka tidak setia kepada Tuhan, maka akhirnya mereka ditawan. Jadi yang pertama mereka ditawan oleh bangsa Babel, kemudian yang berikut ditawan oleh bangsa Persia. Nah, saudaraku yang kasih, pada saat kita tinggal di satu negara, contoh misalnya negara itu memiliki hukum Advent, maka kita tidak memiliki kesulitan karena hukumnya sama dengan hukum Tuhan. Tetapi berbeda dengan bagaimana kalau kita tinggal di dalam satu negara yang hukum negaranya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Daniel, jadi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, itulah yang terjadi. Begitu juga dengan yang kita akan pelajari tentang Ester. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku yang kekasih, kemurtatan bangsa Israel menyebabkan mereka ditawan. Dan seperti kita ketahui, mereka ada orang-orang muda yang gagah, orang-orang muda yang sehat. Dan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ini mereka sudah dituntun. Jadi mereka sudah dididik pada waktu mereka masih kecil di negara mereka untuk takut akan Tuhan. Itu adalah hal yang terutama. Untuk menurut kepada firman Tuhan itu adalah hal yang pertama di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 12, di sana diceritakan tentang bagaimana penawanan daripada orang-orang muda Ibrani yang di dalamnya termasuk Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Akhirnya pada saat mereka ditawan, maka mereka tidak ada pilihan lain. Akhirnya nama mereka digantikan. Biasanya nama Daniel. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Misael, Hanania, Asaria. Jadi semua nama ini berhubungan dengan Tuhan dan digantikan dengan nama asing dari bangsa Babel. Daniel diganti dengan Belsasar, jadi dewa Bel. Kemudian Hanania digantikan dengan Sadrak. Kemudian Misael digantikan dengan Mesak dan Azaria digantikan dengan Abednego. Jadi mereka tidak memprotes. Tetapi Daniel dia tidak pernah menyebut dirinya Belsasar, dia menyebut dirinya Daniel. Nah, tetapi dalam satu hal, pada saat mereka disuguhkan makanan dan minuman yang biasa dimakan dan diminum oleh raja. Nah, biasanya itu terdiri dari makanan-makanan yang haram, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dan anggur, jadi anggur yang memabukkan. Daniel dan ketiga temannya, Misael, Hanania, Asaria, mereka tidak mau menajiskan
tubuh mereka dengan makanan yang dimakan oleh raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Mereka setelah diuji 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pintar yang berada di Babel. Saudaraku yang kasih, kemudian di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 di sana diceritakan tentang bagaimana keputusan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung karena mereka memiliki keyakinan apapun yang terjadi Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya mereka juga diselamatkan. Kemudian Daniel 6 ayat 1 sampai 9. Budaya. Jadi di kerajaan Persia itu Raja Darius sudah dihasut oleh para pegawai pembesarnya untuk tidak berdoa kepada Allah lain selain kepada raja, dan raja memeteraikan dan itu menjadi hukum. Tetapi Daniel dia tetap terus berdoa. 3 kali sehari dia berdoa, dan pada saat dia dilemparkan di goa singa, maka Tuhan sanggup menyelamatkan kehidupannya. Saudaraku yang kasih, tidak peduli siapa kita dan di mana kita tinggal sampai taraf tertentu, terkadang kita tenggelam dalam lingkungan yang baik oleh hukum itu sendiri, lingkungan yang baik oleh hukum itu sendiri ataupun oleh budaya atau keduanya, dan semua itu sangat bisa untuk menantang iman dan kesaksian kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kisah tentang Daniel dan sahabat-sahabatnya, Misael, Hananya, Asaria, mereka berakhir dengan bahagia. Kalaupun sama seperti Yohanes Pembaptis, dia secara manusia tidak berakhir dengan kebahagiaan karena dia mati di penggal kepalanya. Tetapi kita percaya Tuhan sanggup atau Tuhan mau menyelamatkannya, dan penderitaan yang dia bisa tanggung itu adalah kasih karunia. Tetapi di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita harus menyaksikan Tuhan. Sama seperti yang sudah terjadi kepada keempat orang Ibrani. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sambil kita terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam nama Yesus. Amin.